98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Selamat siang, sahabat Sonora. Aduh, siang hari ini saya senang banget nih karena bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru saja merilis sebuah singlenya. Ini jadi single ketiga kalau nggak salah. Dan single ini juga remake yang dulu pernah dipopulerkan sama Reddy Pangalila. Hari ini saya bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Yogi Nandes. Hai, brother. Yap. Hai Mas, selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana Mas Bayu, apa kabar? Alhamdulillah baik dan spirit selalu pokoknya. Oke, gimana perasaannya akhirnya di tanggal 15 September 2023 single Lewat Semesta ini resmi rilis. Apakah masih deg-degan, excitednya masih sama, masih nervous-nervous segala macam atau gimana sekarang? Eh, Rasanya campur aduk sih sebenarnya. Antara senengnya ada, kemudian deg-degannya ada, terus atau juga ada rasa-rasa overthinkingnya itu juga juga ada kayak gitu loh. Karena di single yang ini tuh memang agak sedikit eh gimana ya, bisa bilang excited tapi pressure at the same time gitu loh. Oke. Dalam artian, excited-nya karena memang keluar single baru, kemudian me-remake atau me-recycle lagu, salah satu lagu yang benar-benar, aku suka lagunya dari zaman SMA dulu. Mhm. Pressure-nya adalah otomatis dengan mengeluarkan lagu yang sudah pernah booming di zamannya akan, otomatis jadi perbandingan pasti. Oke. Nah, mungkin lebih pressure-nya di situ sih, lebih 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 akan menjadi bahan perbandingan ini nih. Oke, tapi Kayak gimana gitu, caranya Mas. dealing dengan itu? Maksudnya itu kan perasaan overthinking yang karena ini dulu berarti bisa dibilang kan itu sebuah beban kali ya. Beban karena dulu lo Beban, ya benar. segala macam. Nah, itu gimana caranya dirimu dealing dengan itu? Awal-awalnya pas ketika lagu ini rilis kemudian cukup banyak feedback yang diterima dari sosial media, itu Mhm. memang banyak banyak, perbandingan-perbandingan seperti bagusan Randi, oh bagusan Yogi, oh gue bagusan Yogi aja, bagusan Randi aja, pokoknya Randi titik, ada yang kayak gitu juga tuh. Oke. Atau gue suka dua-duanya, ada yang kayak gitu. Awal-awalnya ada sedikit rasa drop awal ya, Oke. mungkin karena pas keluarin lagu tiba-tiba banyak feedback dari netizen di luaran sana yang Mhm. seperti itu, mungkin agak kaget awal-awal, dengan respon mereka. Mhm. Tapi lama-kelamaan, aku ini semakin sadar ternyata musik itu kita tidak bisa paksakan. Benar. Kita cuma bisa kasih yang terbaik di setiap karya kita. Mhm. Mhm. Kembali lagi ke pendengar, Mhm. gitu. Itu masalah selera yang kita nggak bisa paksakan, kayak gitu. Nggak ada, apa ya, nggak ada, bukan sebuah kemutlakan gitu loh, nggak subjektif lah intinya. Iya bener lagi, setuju Gitu, banget tuh. paling. Karena karena Mhm. ibarat kata kayak misalnya kita lagi ngidolain satu band terus ganti vokalis tuh sebenarnya nggak bisa dibandingin tuh yang dulu sama yang Ya, sekarang karena pasti ya approach-nya benar. juga beda kan. Beda cara pandang kita ke lagu itu, cara Ah. kita interpretasinya beda, vibe musiknya juga beda. Nah, jadi Mhm. ya, Mhm. tergantung ke pendengar sih sebenarnya, Iya bener bener kayak bener. gitu. Karena sebenarnya saya percaya bahwa sebenarnya kalau misalnya ada lagu lama dan juga lagu baru yang dinyanyikan oleh orang baru, pasti approachingnya beda, caranya menyampaikan juga beda dan itu nggak bisa dijadikan Beda. perbandingan tuh kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Oke, dan Iya, benar. saya udah dengerin lagunya beberapa kali, mungkin 3 atau 4 kali dan yang saya dapat dari single Lewat Semesta yang dibawakan oleh dirimu ini terasa secara soul-nya adalah sangat spiritual dan juga emosional lagunya. Spiritual dan juga emosional. Terus kayak ya lagunya sebenarnya tentang sebuah harapan gitu kan. Biasanya kalau bicara soal harapan kadang-kadang kan ada sisi angle yang orangnya belum ada tapi kita berharap aja dapat orang yang begini begini begini. Nah, tapi kalau di single Lewat Semesta ini orangnya udah ada yang datang dari masa lalu dibalut kangen juga tapi dari dirinya sendiri kita sendiri tuh kayak berusaha untuk kalau ada satu kesempatan deh pengen memperbaiki semuanya gitu. Pengen lagi, nah, iya, Iya kan gitu. pengen nyoba lagi dan memperbaiki apa yang mungkin di masa lalu tuh jadi sebuah kesalahan. Itu emang feel yang mau disampaikan dari lagu ini. Sebenarnya iya, jadi kalau kalau sebenarnya kan lagu ini kalau kita dengerin secara lirik atau kita Hmm. telaah secara lirik itu mungkin bisa multitafsir, bisa jadi seseorang yang suka dengan, anggaplah, cowok suka sama cewek yang Ya. mungkin dia nggak berani untuk ngomong, dia cuma bisa Hmm. curhat lewat semesta, curhat lewat Hmm. Tuhan, mungkin kayak gitu, atau juga
orang yang mungkin pernah bareng-bareng terus sekarang udah nggak ada lagi, nggak bareng lagi, tapi dia masih mengharapkan, itu juga bisa jadi kayak gitu. Nah, di video klip ataupun di lagu ini ketika rekaman, Mhm. aku tuh menginterpretasikan di yang kedua. Jadi Oke. menganggap aku ini adalah pernah punya hubungan dengan seseorang yang Mhm. dekat, kemudian orang itu sudah nggak bareng-bareng lagi, dan Mhm. kita mengharapkan orang itu masih sama-sama kita, dan kita banyak melakukan hal-hal Mhm. yang biasa kita lakukan bareng-bareng terus dilakukan sendiri. Nah, Mhm. Mhm. kayak gitu aku menginterpretasikan diriku ketika bawain lagu ini. Mhm. Oke, tapi Kayak cerita gitu. awalnya mau membawakan lagu ini lewat semesta, selain kan dulunya emang demen banget sama nih lagu gitu kan, dan ini lagu yang menemani dirimu pada Ya. saat dulu. Eh, ada set of expectation juga di luar sana, tapi apa yang membuat dirimu akhirnya kayaknya mau ngebawain lagu ini deh lewat semesta? Itu apa? Yang pertama dari atas rasa suka sama lagu ini dulu, dan yang Oke. kedua adalah aku ngerasa vibe musik ketika aku SMA ataupun peralihan Mhm. SMA ke kuliah waktu itu kalau nggak salah itu uh, rame Mhm. industri musiknya. Mhm. Sekarang juga rame, Ya. cuman berbeda vibe. Mhm. Ya, benar-benar. Nah, itu tuh booming dengan produksi-produksi musik, band, kemudian ataupun vokal solo 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 pria ataupun solo wanita yang memproduksi lagu walaupun dia solo cuma dengan format band. Ya. Oke. Nah, gitu. Jadi itu lagi rame-ramenya pada saat itu kayak gitu. Mhm. Rame-ramenya di mana kita waktu itu, susah untuk mendapatkan akses untuk mendapatkan lagu tersebut, harus kita beli dulu. Ingat nggak zaman-zaman kita dulu beli beli lagu ke konter 15.000 3 lagu. Nah, ingat ingat nggak Bener, bener, zaman-zaman bener. itu? Nah, itu aku vibe vibe industri musik pada saat itu tuh Aha. rame, cuman beda dengan sekarang. Aku pengen memunculkan itu lagi aja, pengen kasih tahu Oh, sama oke. orang-orang anak-anak Gen Z sekarang, kalau anak-anak 90-an punya lagu nih dulu salah satunya ini nih, dulu yang booming, kayak Mhm. gitu. Aku pengen kasih tahu itu aja sih sebenarnya sama anak-anak zaman sekarang. Ternyata itu ya, goalsnya itu ya. Tapi anyway, eh saya pengen ngomongin soal karakter suara. Karena Mhm. saya dengan beberapa lagu yang sudah dirilis kayak sampai Henti Nadiku, Terhalang Restu, itu sampai ke Dindaku, sampai yang terbaru Lewat Semesta ini, dirimu kuat sekali dengan karakter vokal yang apa ya? Saya bilang ini menemani hati-hati yang sedang pilu gitu. Ais. Vibranya, vibranya di nada bawah dan apa ya? Cara deliver segala macam itu. Pertanyaannya gini, kapan menyadari bahwa ini suara oke banget nih gitu, punya karakter nih gitu. Gini, gimana ya ngejelasinnya, mungkin beberapa beberapa penyanyi sekarang mungkin gimana ngejelasin, mungkin perbedaan dengan aku adalah kenapa Ya. aku bisa yakin dengan, "Oh, berarti ini karakter gue yang akan gue tampilkan ke orang-orang." Mhm. Mhm. Eee, Mungkin aku lebih storytelling mungkin ya. Mhm. Mhm. Jadi mungkin beberapa orang mungkin storytelling juga, cuman tidak tidak, gimana ya, lebih lebih ringan lebih ringan bawainnya kayak gitu loh. Mungkin kalau di aku tuh emang lebih drama Iya, ya. pembawaannya ketika ngebawain lagu ballad, Mhm. eee, kalau sudah drama otomatis ya insya Allah besar kemungkinan akan kena ke hati orang, kayak gitu aja Bener. konsepnya. Iya, ya kan aku juga adalah orang yang bisa suka membandingkan diriku dengan penyanyi lain gitu loh. Oke. Apa sih yang beda dari gue? Oh, berarti dia nggak punya ini nih, Mhm. berarti gue harus kasih ini kayak gitu. Oh, Ah, berarti dia nggak punya ini, berarti gue akan tampilkan ini dalam lagu ini, ya gitu-gitu mungkin. oh, Jadi oke. sejak itu dari seiring berjalannya waktu sih, Aha, aha, banding-bandingin lain, gimana kita, gimana penyanyi lain kayak aha, aha. gitu-gitu. Yang akhirnya menemukan strength-nya di sebelah mana ya? Powernya di sebelah mana gitu ya? Iya, kayak gitu. Gitu. Oke, tapi apa yang paling susah untuk mengeksekusi lagu Lewat Semesta ini? Kalau paling susah sebenarnya awalnya berat karena takut, kebawa-bawa dengan vibe Oke. Randy Pangalila. Mhm. Tapi ternyata setelah terima hasil aransemen, lagunya, ini yang bikin bikin Mas Kitut, Mas Adrian Kitut, banyak sekarang Mas Adrian Kitut yang bikin banyak karya-karya Mahalini segala Mhm. macam. Mhm. Mhm. Eee, aku jadi kebantu. Oke. Kebantu karena musiknya, vibe-nya dibikin baru sama sama Mhm. beliau kayak gitu. Eee, Terus ditambah lagi sekarang vokal direkturnya adalah Barsena Bistandi. Ya. Jadi ya sangat-sangat ngebantu orang-orang ini gimana caranya aku bisa keluar dari versinya Rani. Itu awal-awalnya berat.
Hmm. ketika 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 mikir oh recycle, takut takut banget nggak bisa keluar dari versinya Randy. Hmm. Tapi alhamdulillah bisa bisa dihadapi dengan adanya orang-orang ini kayak gitu orang-orang hebat yang support pas waktu produksi. Hmm. Terus apalagi yang halangan paling kendalanya ya kayak kebanyakan kita rekaman biasa sih kayaknya mungkin ada beberapa part yang harus kita ulang-ulang nggak Hmm. dapet feel-nya nggak dapet riff and runs-nya paling kayak gitu-gitu doang Hmm. Hmm. bukan kendala yang terlalu berarti sih Hmm. kendala wajar sih kayaknya itu. Kendala yang wajar. Oke, tapi dirimu punya Nah, itu gak sih? Biasanya ya, setiap kali saya ngobrol sama vokalis ataupun musisi itu selalu punya cara atau dalam tanda kutip ritual di dalam studio sebelum take vokal gitu. Kayak misalnya lampunya dimatiin, terus mm-mm. kayak apa segala macam kayak gitu-gitu. Dirimu ada nggak waktu mengeksekusi single lewat semesta ini? Kalau mengeksekusi single ini sebenarnya jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari ya. Jadi karena Mhm, ini buat rekaman, kalau rekaman tuh otomatis akan lagu ini akan diputar berkali-kali oleh orang. Jadi aku harus make sure mhm. semuanya terdeliver dengan baik. Jadi aku kulik feel-nya itu jauh-jauh hari sebelum rekaman. Oh, Jadi oke. benar-benar melatih diri kita tuh kayak semacam pinter-pinter berimajinasi menjadi objek penderita di lagu ini kayak gitu loh. Mhm, Jadi mhm, walaupun belum pernah ngerasain isi lagunya, mhm. ja- eh, eh, tapi berimajinasi, menguatkan imajinasi gimana rasanya menjadi orang yang ditinggal, gimana rasanya menjadi orang yang eh, menghadapi hari-hari yang biasa bareng-bareng terus tiba-tiba sendiri. Mhm, Nah, mhm, kayak gitu tuh. Jadi menguatkan feel itu ketika rekaman memunculkan rasa itu, rasa-rasa yang ada di lagu itu di diriku sendiri kayak gitu. mhm, mhm. Itu memang agak-agak takes time sih ketika sebelum rekaman harus merenung dulu, harus Mhm. diam dulu, dengerin musiknya doang tanpa nyanyi, habis itu baru mulai nyanyi. Oke. Gitu sih biasanya Biasanya sih caranya. kalau kalau yang penyanyi ataupun musisi yang perfeksionis gitu, biasanya punya dua sisi mata uang. Dalam artian adalah pengen perfection banget, perfect banget singlenya, yang biasanya adalah di apa begitu selesai rekaman didengerin berulang kali ini kayaknya harus nambahin ini deh, ini kayaknya larinya nggak gini, harusnya ke sini segala macam kayak gitu sampai akhirnya ada di batas kayak ngerem, oke deh ini cukup gitu. Dirimu mengalami itu juga? Kalau aku kemarin lebih ke puas-puasin revisi ketika rekaman. Oke. Iya, jadi kalau ketika sudah pulang dari studio, aku nggak mau otak-atik lagi gitu loh. Jadi pas di hari rekaman itu memang kayaknya kurang di sini deh, ulang lagi, kurang di sini. Kayaknya kita bikin option lagi bagusan gimana kalau ini yang pilihan A atau pilihan B contoh kayak gitu-gitu paling. Make sure ketika di hari rekaman itu semua selesai dulu. Setelah pulang, aku nggak mau otak-atik lagi. Jadi udah terpulang kepada apa namanya orang yang mixing dan mastering lah Oke. kayak gitu. I see. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah part yang tersulit itu apa, tapi pertanyaannya sekarang jadi part itu tadi yang dirimu ceritain itu tadi, itu part yang paling melelahkan nggak? Eh, lebih tepatnya gini, bukan melelahkan sih, tapi lebih ke gemes. Gemes. Gimana sih gemes sama artinya Iya. greget, greget gemes Iya. sama artinya gini. Gue tuh tahu harus kayak gimana di bagian itu. Cuman ketika apa namanya ketika dieksekusi dia selalu nggak berhasil. Nah gitu. Nah itu tuh ya pasti di tiap kita rekaman pasti ada part-part hantunya kayak gitu tuh ya ada Bener, bener, bener. hantunya yang kita Bener, dengar bener. ulang-ulang ulang-ulang padahal kita tahu harusnya kayak gimana cuman pas dipraktekin nggak gampang yang kita pikir ternyata Bener, bener. Aduh, relate banget lagi kalau biasanya saya take VO kayak gitu lagi. ya, iya kan Pas di brief kayak, oke tahu nih arahnya ini kayak dibikin gini bagus, tapi begitu pas keluar beda. beda kan nah ya ada kayak gitu tuh. Oke, ngomongin soal musik video, apakah dirimu juga terlibat A to Z juga? Sampai semuanya sekonsep dan segala macam? Kalau musik video kayaknya lebih banyak di handle oleh production house Oke. dari JA Films Mhm, yang handle video klip ini. mhm. Jadi ketika kita meeting untuk video klip itu kayak semacam gampang banget, dalam artian Oke. nggak terlalu banyak perdebatan harus gini, harus gini, harus gini gitu. Jadi Mhm. kita memang kayak udah dikasih konsep, Oke. langsung setuju semuanya, tim semua setuju, gue juga setuju. Jadi udah langsung running video klipnya. Jadi ya nggak terlalu banyak aku masuk untuk penggarapan video klip sih.
Oke, sudah nyamankah untuk membawakan lagu ini? Karena untuk proses menuju rekaman dan membawakan secara live kan sesuatu hal yang berbeda ya, gitu ya. Mhm. Udah nyaman belum? Kalau nyaman sebenarnya dari dulu Dari nyamannya. Oke. Jadi jadi kondisinya pada saat itu emang lagu ini gue nyaman bawain, Mhm. pas direkaman jadinya sekarang lebih makin nyaman sih kayaknya. Oh, oke, I see. Tapi udah pernah Nah, dibawain secara live? udah pernah dibawain Oke. soalnya. Justru sebelum dirilis udah duluan dibawain live. Oh, oke, oke. Berarti ibaratnya gambaran dan formula-formulanya udah dapet sebelum ada project ini kali ya, gitu kali ya. Iya, iya kayak kayak semacam early promo lah kali ya bisa dibilang. Oke, kalau gitu boleh kasih 3 kata yang menggambarkan single Lewat Semesta yang versinya dirimu nih, Yogi Nandes, menurut kamu. Hmm, deep, Deep, terus udah gitu Tuhan, Tuhan, oke. terus udah gitu cinta. Cinta. Oke deh, kalau begitu mantap sekali deskripsinya menggambarkan dari singlenya. Oke, terima kasih sekali Yogi Nandes Terima sudah kasih, ngobrol. terima kasih banyak. Yes, sudah. Ya, Saya berharap semoga angle yang saya sajikan hari ini belum pernah dibahas sama media-media yang lain ya. Oke. ya mudah-mudahan teman-teman Sonora suka lewat Oke, semesta. nggak pakai lama langsung saya mainkan mulai hari ini sudah bisa di request di Sonora FM Semarang sama Sonora request sebanyak-banyaknya dari Yogi Nandes dengan Lewat Semesta. Thank you. Thank you. Thank you. Yoi. Izin live ya. Ya, makasih ya Mas. Yoi, sama-sama.